Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsori Hasan dengan NIM 201105030023. Saya dari Prodi AKS 1. Saya ingin mempresentasikan tentang peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Revolusi Abbasiyah, gerakan sekitar lahirnya Daulah Abbasiyah. Latar belakang berdirinya Abbasiyah tidak lepas dari konflik dengan dinasti Bani Umayyah yang mengakibatkan dinasti tersebut jatuh pada warga sendiri, yaitu Abbasiyah yang merupakan warga Bani Hashim sendiri. Peralihan kekuasaan dinasti tersebut sangat berdampak pada golongan Mawali yang merasa dikelas-duakan oleh Umayyah, yang nantinya orang-orang Khurasan bergabung dengan Abbas. Dinasti Abbasiyah ini didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abul Abbas Asy-Syaffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan dinasti Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu selama 5 abad dari tahun 132 Hijriah sampai 650 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Asy-Syaffah juga dikenal dengan sebutan Abul Abbas. Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdullah Muthalib bin Hashim. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah, termasuk keturunan Ali yang memperjuangkan hak-hak kekuasaannya untuk memperjuangkan kekhalifahan tersebut. Yang kedua adalah perkembangan politik. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang tempat kekuasaan tertinggi Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, berkisar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama 132 Hijriah sampai 232 Hijriah atau 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1555 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Buaih atau pengaruh Persia kedua. Persia keempat pada tahun 447 Hijriah sampai 590 Hijriah sampai atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Periode kelima pada tahun 590 Hijriah sampai 565 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi merupakan masa yang mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam atau Syalabi 1997. Yang ketiga, lembaga pendidikan madrasah. Seperti yang lazim diketahui bahwa madrasah merupakan hasil dari perubahan bentuk masjid-masjid yang kemudian berubah menjadi madrasah. Madrasah banyak bermunculan secara masif di masa dinasti Abbasiyah karena memang kondisi sosial sampai politik, ekonomi dan perhatian dari para khalifah yang begitu besar sehingga lembaga pendidikan ini dapat tumbuh dengan subur. Secara konsep kurikulum, apa yang ada di dalam masjid
Masjid dan madrasah adalah sama-sama menitiberatkan pada ilmu-ilmu agama. Meskipun tidak menutup kemungkinan dipelajari pula ilmu-ilmu umum, namun porsinya tentu lebih sedikit jika dibandingkan dengan materi keagamaan. Adapun secara kelembagaan, madrasah tentunya lebih berkembang dan lebih tersistem jika dibandingkan dengan kedua lembaga pendidikan sebelumnya. Yang keempat, masa kekuasaan dinasti Buaih. Dinasti Buaih dibangun oleh 3 putra Abu Syuja' Buaihi, seorang pencari ikan dari Dailam, Iran Utara. Memasuki abad ke-10 Masehi, kejayaan kekhalifahan Abbasiyah mulai meredup ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radi Billah, penguasa Abbasiyah ke-20 yang berkuasa pada 940 sampai 944 Masehi. Kekuatan politik dan militer adidaya dari dunia Islam itu mulai tak berdaya. Pada era itu, wilayah-wilayah yang terbangun dalam kekhalifahan Abbasiyah mulai memisahkan diri. Mereka mendirikan dinasti-dinasti kecil. Wilayah kekuasaan Abbasiyah mulai menyempit ketika di Mesir, Afrika Utara berdiri kekhalifahan Fatimiyah, dan perwakilan Abbasiyah di Andalusia, Spanyol, memproklamirkan berdirinya Khalifah Umayyah. Di tengah situasi yang tak menguntungkan itulah, sebuah dinasti bermazhab Syiah yang berkuasa di wilayah Persia dan Irak masuk dan mengendalikan kekuatan politik dan pemerintahan Abbasiyah. Kegagalan kekhalifahan Abbasiyah untuk merekrut dan membayar militer selama paruh pertama abad ke-4 Hijriah sampai 10 Masehi yang membuat dinasti itu mengendalikan Abbasiyah, ujar Prof. Syafiq Mughni dalam ensiklopedi tematis dunia Islam atau Khilafah. Yang kelima, masa kekuasaan dinasti Saljuk. Turul Bek yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah itu sangat berambisi sekali menantang kegiatan Bani Buaihi, sehingga dia berusaha untuk melenyapkan atas undangan Khalifah Al-Qaim. Khalifah ke-26 Turul Bek datang ke Baghdad untuk mengatasi dominasi Bani Buaihi yang secara paksa mengancam rakyat untuk menganut faham Syiah. Karena ini tidak sesuai dengan pemikiran dan opini rakyat banyak, pemaksaan ini membawa resiko besar terhadap kelanjutan Daulah Abbasiyah. Maka, setelah ia berhasil merebut dan menguasai ibu kota Baghdad, ia menahan penguasa Bani Buaihi yang terakhir Malik Al-Rahim pada tahun 1058 Masehi sampai meninggal dalam tahanan. Jika latar belakang masuknya Turki Saljuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah untuk membantu daulah tersebut mengatasi persoalan yang dihadapinya dengan Bani Buaihi. Kesempatan berkuasa bagi Turul Bek yang berbangsa Turki itu terbuka, dan oleh Khalifah Al-Qaim dia diberikan jabatan Amir Umaro dan memberi nama penghormatan kepadanya dengan gelar Sultan wa Al-Malik Al-Syarqi wa Al-Gharbi, atau dapat diartikan penguasa timur dan barat. Untuk lebih mendekatkan hubungan, Khalifah mengawinkan putrinya dengan Sultan baru itu. Akan tetapi, tidak lama kemudian Sultan meninggal tanpa meninggalkan seorang putra, sehingga kekuasaan pemerintahan diserahkan kepada saudara sepupunya Al-Arselan sebagai penguasa kedua Bani Saljuk pada tahun 455 Hijriah atau 1063 Masehi. Yang keenam adalah dinasti Fatimiyah, sebuah model negara Ismailiyah. Aiman Fuad Rashid dalam bukunya Dinasti Fatimiyah fil Mirs mengatakan, setelah meninggalnya Imam Ja'far Asy-Syadiq, anggota sekte Syiah Ismailiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam. Ismail putra Ja'far yang ditunjuk secara nas sebagai penggantinya telah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Ismailiyah menolak penunjukan Muhammad yang merupakan putra Ismail.
Padahal menurut mereka terhadap sosok Musa al-Kazim yang dinilai lebih pantas memegang tempat kepemimpinan, maka berdasarkan kesepakatan diangkatlah Musa al-Kazim sebagai imam mereka, menggantikan bapaknya sendiri. Sekte Ismailiyah ini pada awalnya tetap tidak jelas keberadaannya, sehingga datanglah Abdullah ibnu Maimun yang kemudian memberi bentuk terhadap sistem agama dan politik Ismailiyah ini. Menurut Van Gurnibawun, pada tahun 860 Masehi, kelompok ini pindah ke daerah Salamiyah di Syria, dan disinilah mereka membuat suatu kekuatan dan dengan membuat pergerakan propagandis dengan tokohnya Sa'id ibnu Husain. Mereka secara rahasia menyusup utusan-utusan berbagai daerah muslim, terutama Afrika dan Mesir, untuk menyebarkan Ismailiyat kepada rakyat. Dengan cara inilah mereka membuat landasan pertama bagi munculnya dinasti Fatimiyah di Afrika dan Mesir. Yang terakhir adalah dinasti Mamluk. Sumbangannya terhadap dunia Islam. Pemerintahan dinasti Mamluk memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia Islam dan berperan besar dalam sejarah umat Islam, karena berhasil mengalahkan pasukan Mongol beberapa kali dan mengkikis habis pendudukan tentara salib di timur. Dan dengan kemenangan-kemenangan tersebut, reputasi atau kemuliaan Islam dapat ditegakkan. Karena jika seandainya Mesir sebagai pusat kekuatan muslim terpenting terakhir jatuh, posisi Islam akan benar-benar pudar dan akan merubah seluruh arah dan rangkaian sejarah dan peradaban di Asia Barat dan Mesir. Setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran di Ain Jalur 2, membuat pasukan Mongol semakin meningkatkan kekuatannya dan beberapa kali menyerang wilayah dinasti Mamluk. Tetapi serangan mereka selalu gagal dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Mamluk. Dengan kemenangan pasukan Al-Mamalik di Ain Jalur berarti pula mengembalikan pengokohan untuk mengepung kedudukan pasukan salib. Hal tersebut sebagai sarana untuk menyempurnakan kemenangan yang dimulai oleh Salahuddin al-Ayyubi, pahlawan-pahlawan Al-Mamalik yang terpenting dalam peperangan melawan tentara salib adalah Sultan Baybars, Qalawun dan Al-Ashraf Khalil yang menjatuhkan daerah Uka yang menghancurkan benteng terakhir pasukan salib, sehingga habislah masa pendudukan tentara salib di timur. Selain itu, keberhasilan Al-Mamalik menahan serangan Mongol, maka Mesir dapat terhindar dari kehancuran dan mereka dapat menikmati kesinambungan dari institusi-institusi politik dan peradaban. Dengan kata lain, kemenangan Al-Mamalik atas pasukan Mongol merupakan perlindungan terhadap peradaban dunia karena Mongol merupakan bangsa penghancur yang mendatangi tempat dengan menghancurkan gedung-gedung, membakar kitab-kitab, dan membunuh para ilmuwan serta ulama. Oleh karena itu, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan Mongol dan juga para ilmuwan yang datang dari timur dan barat. Pada tahap berikutnya, ilmu banyak berkembang di Mesir seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Itulah penjelasan dari saya mengenai tentang peradaban Islam pada dinasti Abbasiyah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.